Apakah teman-teman mengetahui apa itu sosial budaya maritim? Mari simak penjelasan berikut dengan seksama. Sosial budaya maritim mempunyai karakter sosial budaya yang bertumpu pada sumber daya kemaritimannya. Karakter sosial budaya tersebut tercermin dari perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakatnya dalam membentuk sebuah relasi guna memenuhi kebutuhan penghidupannya terutama pada sektor maritim. Masyarakat maritim adalah kesatuan individu, kelompok, komunitas yang memiliki budaya maritim dan bertempat tinggal di pinggir pantai dan memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan alam pantai dan lautan bebas, seperti nelayan, budidaya ikan, penambangan pasir, dan transportasi laut. Karakteristik masyarakat maritim, 1. Sangat dipengaruhi oleh jenis kegiatan. Contohnya seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengelolaan hasil perikanan yang memang dominan dilakukan. 2. Sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, musim dan juga pasar. 3. Struktur masyarakat yang masih sederhana dan belum banyak dimasuki oleh pihak luar. Hal ini dikarenakan baik budaya, tatanan hidup, dan kegiatan masyarakat relatif homogen dan masing-masing individu merasa mempunyai kepentingan yang sama dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi hukum yang sudah disepakati bersama. 4. Sebagian besar masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan. Khususnya di wilayah laut, ciri-ciri sosial budaya kemaritiman, ciri-ciri perilaku sosial budaya ini dipengaruhi oleh kondisi geografis pesisir dan karakteristik mata pencaharian penduduk pesisir sebagai pengelola sumber daya kelautan, perikanan laut, khususnya sebagai nelayan. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Etos kerja tinggi. 2. Kompetitif dan individualistik. 3. Berorientasi prestasi dan menghargai keahlian. 4. Terbuka dan ekspresif. 5. Solidaritas sosial yang tinggi. 6. Sistem pembagian kerja menurut gender, laut merupakan ranah laki-laki, serta darat merupakan ranah perempuan. 7. Berperilaku konsumtif. Modal sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam cangkupan yang luas, yaitu sebagai perekat sosial yang menjaga kesatuan anggota masyarakat, bangsa, secara bersama-sama. Modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme kultural, seperti agama, tradisi, atau kebiasaan suatu daerah, meliputi 1. Kelembagaan sosial ekonomi, seperti kelompok pengajian, arisan, simpan pinjam, paguyuban sosial, sistem perdagangan, DSB. 2. Organisasi perahu dan pranata sistem bagi hasil. 3. Jaringan sosial budaya, termasuk relasi patron-klien. 4. Adat istiadat, sistem etika dan sopan santun, upacara-upacara tradisional, folklore, magi, dan nilai-nilai budaya lokal. 5. Sistem pembagian kerja secara seksual yang berlaku. 6. Tokoh-tokoh masyarakat dan bentuk-bentuk pengaruhnya. Modal ekonomi ialah pendapatan dan sumber daya finansial serta aset lain dapat dikonversikan dalam bentuk modal. Terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, nelayan membeli sendiri alat-alat tersebut dengan menggunakan uang miliknya dari kerja kerasnya sebagai nelayan. Kedua, modal ekonomi berupa alat tangkap berasal dari program bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, nelayan. Ketiga, alat tangkap yang digunakan berasal dari tengkulak, yaitu hasil hutang, nelayan untuk digunakan sebagai modal. Perekonomian dalam masyarakat maritim untuk mengembangkan usaha ekonomi, yaitu 1. Biaya investasi yang besar untuk pembelian, pengadaan sarana dan prasarana penangkapan. 2. Biaya berkala untuk perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penangkapan. 3. Biaya operasional harian atau setiap kali melaut. 4. Pemasaran hasil tangkap yang sering fluktuatif, terdapat pola hubungan nelayan dengan pemodal, antara lain. 1. Para pelaku tersebut menerapkan beberapa keterkaitan kontrak interlikages, yang diperlukan untuk memperkecil biaya-biaya transaksi. 2.
Transaksi tidak sebatas transaksi pinjam-meminjam tetapi juga transaksi pemasaran dan jaminan sosial. 3. Terdapat ikatan sosial antara nelayan, pedagang, dan pengepul. Baik, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Di sini kami memiliki 2 pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Berikut pertanyaannya. Perilaku sosial budaya maritim dipengaruhi oleh A. Geografis pesisir dan karakteristik mata pencaharian. B. Geologi wilayah dan karakteristik mata pencaharian. C. Geografis pesisir dan garis khatulistiwa. D. Garis khatulistiwa dan perbatasan wilayah. Jawabannya adalah A. Di bawah ini manakah yang merupakan ciri-ciri sosial budaya kemaritiman, kecuali A. Etos kerja tinggi, B. Berorientasi prestasi dan menghargai keahlian, C. Masyarakatnya yang tidak memiliki rasa solidaritas, D. Terbuka dan ekspresif. Jawabannya adalah C. Karena sudah di penghujung video, sekian dari penjelasan saya tentang sosial budaya maritim. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih.